era digital dan masa pandemi COVID-19 ini, podcast semakin familiar di telinga masyarakat, tak terkecuali di kalangan selebriti seperti Edwin Jody yang podcast bersama Ustadz Agus Hendra di Bilangan Bintaro Pondok Aren Tanggerang Selatan, Banten. Podcast tak hanya berfungsi untuk menyebarkan pesan dan informasi kepada satu orang, namun bisa diakses ke banyak pendengar maupun secara visual. Dengan podcast, brand ambasador Emir Muslim Madani ini memanfaatkannya untuk saling silaturahmi, belajar ilmu agama dan untuk mensyiarkan agama. Gimana kalau kita sama Jody itu sering ngomong, gue nih ustadz. Ustadz apa? Bukan ustadz yang mengajar orang lain, tapi usaha taat. Nah disinilah akhirnya kenapa nggak kita buat podcast ustadz aja, tapi jangan kita berdua yang ngajarin. Akhirnya Jody usulkan kita ketemu Ustadz Agus Hendra Qadarullah. Bahkan beliau sudah punya tempat komplit, selain punya ilmu, punya fasilitas. Jadi ibaratnya ini kenapa nggak kita seriuskan aja, setiap minggu kita syuting. Isinya itu insya Allah yang kita tampilkan juga pertanyaan dari Edwin, pertanyaan dari Jody, mungkin pertanyaan teman-teman yang ringan-ringan aja. Yang berat boleh, silahkan. Biar Ustaz yang menjawab. Kita nggak jawab sih, tapi mungkin Jody pemikiran sampai, wah dia usaha keras juga nih sampai ini jadi. Gimana Jod, prosesnya? Iya, qadarullah semuanya gitu. Ketika kita berniat untuk bersiar, terus kita ikutin maunya zaman dengan milenial, yaitu sekarang banyak YouTuber dan sebagainya. Alhamdulillah Allah memberikan jalan ketemu dengan Ustadz Agus, ternyata Masya Allah gitu. Begitu kita kemarin, ya Allah saat ini sih udah broadcast banget. Iya udah tinggal running aja tanpa kita harus, Masya Allah ya, nggak harus keluar uang untuk beli peralatan yang sedemikian ini gitu. Nggak akan sanggup kita. Tapi udah komplit, kameranya 8 di sini. Setiap pendidikan ada kamera di sini, itu luar biasa ini dari Giant TV and Podcast ini gitu loh. Terus ada studio sendiri, bangkunya juga bangku racing, duduknya nyaman. Ada mic yang luar biasa. Ini mic kita nggak ngomong udah dengar dia. Kurang apa tuh mic? Ya kan? Jadi ya alhamdulillah. Tapi yang jelas saya juga kemarin sampaikan sama Ustadz, saya apa adanya. Cuman ya alhamdulillah karena kita juga sudah perbanyak belajar, sehingga omongan kita juga yang tertata lah, santun lah, insya Allah ya Jod ya. Cuma kadang-kadang ketawanya ngomong-ngomong Jod. Iya, masih suka lepas nih, makanya Ustadz pesan, ketawa, oh iya. Ternyata begitu tahu, kenapa saat itu Ustadz menjelasin loh, tertawa berlebihan itu mematikan hati. Jadi jangan hati kita mati, bahaya. Nanti kalau hati kita mati, waduh jalannya nggak hati-hati. Tapi ketawa terus juga susah soalnya. Untuk pakai masker nih, ketawa gua agak ketahan nih. Susah hijau gue. Pokoknya program ini, Ustadz taat ini kita sebenarnya pengen ngajak teman-teman semuanya, ayo kita usaha taat. Karena dengan ketaatan insya Allah kedepannya akan tercipta sebuah keindahan ketika kita mencintai Allah. Gerakan-gerakan kita sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan semuanya. Wah insya Allah indah banget ya pokoknya. Jadi taat itu menuju keindahan. Karena masa depan yang sebenarnya real masa depan itu ya bukan harta, bukan apa sih, cuman 2,5 meter batu nisan. Ustaz juga pernah bilang pas podcast kita yang mulai podcast kita yang pertama podcast ya kan ya. Jadi taat itu adalah untuk mencapai kebahagiaan. Dengan taat itu insya Allah kita akan bahagia. Jadi orang-orang yang taat, ikat peraturan, menjalankan dengan baik semuanya, apalagi dalam beragama, insya Allah akan bahagia. Bahagianya itu bukan hanya di dunia, insya Allah di akhirat juga kita bahagia. Dan mempengaruhi kita gitu.
bisa ya lebih baik dari yang dulu. Jadi sebelum podcast ini kita sebenarnya Jody ini sudah lama begini. Kemudian saya coba juga, akhirnya ternyata yang dicari ini seperti yang sekarang kita mau. Ya alhamdulillah, qadarullah, akhirnya kita dapat jalur lagi untuk ada podcast yang nggak jauh seperti apa yang kita mau jalankan. Karena di podcast ini Edwin yakin saya akan banyak belajar dari Ustadz. Karena ini pasti pertanyaan yang dari dalam diri saya sendiri nih, jangan-jangan atau pengalaman gue sendiri nih yang dulu nih yang harus gue tanya sama Ustadz. Karena sekarang saat pandemi susah kita mencari tempat-tempat kajian yang langsung, kebanyakannya online. Nah, mungkin teman-teman yang nonton melihat di sebuah tontonan online, tapi alhamdulillah yang di sini langsung bertemu, langsung bertanya, bahkan sebelum syuting pun kita sudah diskusi nih. Bahkan alhamdulillah kita ada grup sama Ustadz. Ustadz yang bikin loh? Iya. Jadi dia? Iya, jadi kaget. Hah? Ini jarang jarang nih. Jadi kita bisa nanya langsung gitu loh. Karena Ustadz kemarin ngasih schedule sama kita. Masya Allah, Ustadz sibuk banget ya. Ngajar di sana sini, yang ngajak online sampai luar negeri malah. London. Iya, saya nggak tahu bahasanya apa Ustadz. Sementara Ustadz Agus Hendra menjelaskan bahwa podcast miliknya ini berdiri sebelum Ramadan 1442 Hijriah, awal April tahun 2021 yang lalu. Podcast ini juga berdakwah dengan mengikuti tren, namun yang disampaikan adalah edukasi pendidikan agama. Kita bahasannya ada banyak ya. Kita bikin konten namanya kapap, artinya itu ke surga pakai akhlak gitu dan perjuangan, kita namain kapap ya, ke surga kudu pakai akhlak dan perjuangan. Ada lagi konten tauhid ya, karena yang terpenting kan dalam dakwah itu tauhid yang utama. Kemudian ada lagi konten ensiklopedi sholat. Kemudian ada lagi yang nama Jody sama Edwin ini Ustadz ya, usaha taat ya, bukan ustaz tapi Ustadz gitu ya, usaha taat. Nah ya alhamdulillah ada Jody Edwin ini, insya Allah jadi tambah rame gitu ya podcast ini. Saya punya banyak presenter, cuman yang agak bukan agak gila ya dibilangnya, ya agak gila sebenarnya. agak rame, heboh belum ada ya, belum ada. Kebanyakan masih tahap-tahap di bawah itu ya. Masya Allah, alhamdulillah saya waktu itu nyari teman-teman. Sebenarnya kenal Jody udah lama dari motor juga, dari motoran yuk ya jadi. Yeah. Dari motoran yuk. Kemudian akhirnya bareng saya Teguh Wisnu ya dulu ya, bareng sama Ricky Harun. Nah kemudian saya cobalah dan suka kasih tausiah juga masih Jody itu tiap hari, kadang-kadang saya kepikiran, akhirnya saya coba hubungi Jody, main dong Jod ke sini gitu ya. Akhirnya qadarullah ternyata Ustaz, ini dong kita mau bikin program namanya Ustadz nih, kita lagi promosiin baju Muslim Madani. Dan saya juga nggak tahu kalau Muslim Madani ini punya Elsa ini jamaah saya di Bekasi mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya, dulu juga pernah kerjasama sama Elsa Travel gitu ya. Nah begitu Jody nawarin saya ke Elsa langsung telepon saya, oh lu. Saya bilang ya alhamdulillah jadi ada silaturahim lagi. Dan saya bikin podcastnya agak beda mungkin ya, joke-nya juga kita bikin beda, penampilannya kita bikin beda, dan mungkin ya Ustadznya juga agak beda gitu ya. Agak beda dalam arti kata kita menyampaikannya juga dengan cara yang mungkin enak ya enggak. Apalagi kalau udah sama Jody sama Edwin ya, saya menjadi bagian mereka gitu loh. Kalau merekanya baik ya saya baik gitu ya. Alhamdulillah mereka baik selama ini. Sebenarnya kita nggak mau begitu sih ya, karena takut juga ya, karena agama ini bukan lelucon ya. Agama ini harus ada keseriusan, tapi gimana cara menyampaikannya aja ya. Jadi saya juga nyuruh sama presenter saya itu nggak boleh lu bohong pengen nyuruh orang ketawa, nggak boleh gitu ya.
Jadi emang harus benar-benar gitu loh, memang kejadian gitu loh. Jadi kan banyak orang bohong tapi pengen orang ketawa. Nah, itu sebenarnya dalam agama nggak boleh gitu. Terus juga pesan nama Jody sama Edwin, jangan terlalu banyak ketawanya gitu ya. Kita boleh tapi jangan terlalu banyak gitu. Jadi ya misinya memang misi dakwah, cuma disampaikan dengan gaya yang enak, presenter yang juga enak ya, udah berpengalaman apalagi Edwin dan Jody ini. Kemudian dengan suasana yang enak gitu ya. Kita ada 2 ruangan, kalau di dalam yang pakai green screen ya, pakai green screen. Kalau ini ya model-model kayak begini deh. Alhamdulillah. Jadi belum lama ini, kalau berarti udah hampir 2 bulan ya, 2 bulan setelah Ramadan. Saya nawarin baju yang model biker tapi koko, saya seneng banget gitu loh. Akhirnya saya juga dulu pernah ikut anak motor dan belum ada anak motor pakai. Sekarang ada Quran buat anak motor. Jadi dibikin Quran tapi enak dibawa, terus belakangnya buat taruh handphone, buat apa. Jadi gimana sekarang caranya orang tuh senang dengan agama dengan cara-cara yang tentunya gaya mereka tapi tidak melanggar syariat ya, tidak melanggar syariat. Terus begitu, dan ada beberapa produk-produk dari Muslimah dan ini saya lihat bagus ya, bagus. Apalagi yang buat ini belum ada, saya sih belum ada yang modelnya lumayan, nah bahannya juga enak ya. Kebanyakan yang saya ada koko anak motor tapi agak bahannya itu agak kasar ya, agak kasar dan panas ya. Kalau ini enak, adem ya, masya Allah, mudah-mudahan berkah. Elisme Irisha Syaftina selaku owner Emir Muslim Madani memberikan apresiasi dan support atas terselenggaranya podcast tersebut. Elsa sapaan akrabnya dan Edwin Jody juga tengah mempersiapkan untuk proyek baju Koko Bikers (BKB) yang di pertengahan Juli mendatang akan di-launchingnya. Kita kolaborasi dengan Edwin Jody, lalu kita mau launching Koko Bikers. Sekarang juga ada program podcast bersama Ustadz Agus Hendra yang akan bincang-bincang hijrah dengan sponsor Muslim Madani dan Emir Busana. Karena Edwin Jody itu anak motor, dia anak motor, sampai helmnya pun dia dibikinnya dari helm khusus untuk Edwin Jody. Makanya dia ada komunitas anak motor, makanya ada ide buat bikin Koko Bikers. Kita cuma pengen ada inovasi baru aja gitu, ada inovasi baru. Kalau baju koko itu dipakai semua kalangan. Jadi anak biker juga kalau memang nanti ada pergi kemana-mana, misalkan bajunya mau seragaman bisa pantas juga, pas juga buat dipakai buat anak-anak bikers. Dia lebih ke lebih ke gaul lah gitu bajunya, lebih kayak anak motor, jadi kayak tempel-tempelan gitu bajunya. bisa ada namanya gitu. Bisa kalau baju koko kan biasa nggak ada namanya, ini bisa dinamain gitu, ada nama pribadinya atau nama klubnya juga bisa. Nah itu bisa dicopot tempel. Kalau mau sholat ke masjid pakai gitu. Jadi kalau lagi bikers lama-lama waktu lama sih enggak, atau pas wajar mau sholat mungkin bisa ganti bajunya juga. Warna kita ada 5 warna, ada hitam, krem, coklat, hijau, sama abu-abu ada. Kita baru potong ya, proses jahit itu udah banyak yang nanyain sih. Pas Ramadan itu kita habisin stok kemarin. Jadi efek pandemi baju koko tahun kemarin kita nggak keluar, itu baru kita keluarin kemarin. Jadi bikin baru bikers itu memang pas baru kolaborasi sama Jody Edwin aja. Nggak anak bikers juga bisa, buat Ustadz juga cocok gitu kan, dipakai sama Ustadz, dipakai logo, ganti logo Zayan TV atau nama Ustadz Agus Hendra tuh cocok juga. Malah responnya sangat baik gitu. Saat ini masih yang tangan 3 perapat, nanti mungkin ada yang tangan panjang, ada tangan pendek menyusul.